itu keliru ya. Loh, ini kan salah satunya, bukan cuma satu sisi. Iya. Salah satunya. Nanti ada lagi. Panjang dong. Bukan maksud gue kayak gitu loh. Itu kan you menampilkan satu narasi, satu bukti yang kau pikir otentik. Dan dengan hasil bukti itu kau bisa menarasikan bahwa Indonesia ini RIP toleransi. Kan gitu. Iya. Iya, itu salah satunya. Betul. Oke. Sekarang you ibadah Natal kemarin you dibom gak sama umat Islam? Nah, ini kalau ibadah gue enggak. Oke, enggak usah diperpanjang. Terus yang kedua, you tahu nggak masalah boti? Enggak kan? Enggak. Nah, boti itu kan satu usaha yang dilakukan ya. Jadi Indonesia itu melalui Pemprov DKI itu mengucurkan dana untuk tempat ibadah. Salah satunya adalah gereja. Di tahun ada Pak Kang ini Kang Doi Kang nih. Ini Pak Megari. Jadi di tahun 2000 di kan, tahun lu kan 2000 cuma CLBAP doang kalau ngomong nih. Gak ada Sebik Tas. Loh, itu bisa cari. Gue kasih tahu, gue jabarkan dana boti ya, bantuan operasional tempat ibadah itu kan dari Pemprov. Jabarin dong, ditampilin dong. Nah, apa ini itu berita viral kok mau ditampilin kayak gimana? Berita udah viral, Yon. Dua tas. Kalau cerita tadi gue jabarin, lo nggak akan percaya. Tapi kalau udah ketemu video itu gitu. Lo enggak, harus dari dua sisi, Yon. Kita nggak bisa dialog itu dengan satu sisi, nggak bisa. Itu akan mengabdikan suatu kalau gue bilang itu terlalu mau menang sendiri gitu. Jadi artinya kita nggak akan objektif. Masa gue yang dilarang ibadah gue yang menang? Lo enggak, sekarang banyak-banyakan. Sekarang masalah dana boti ya, bantuan operasional tempat ibadah. Kalau di tahun 2020 itu kalau nggak salah dari PGPI, terus di tahun 2021 PGLII, terus yang di 2022 ini dari PGIW. Jadi pemerintah melalui Pemprov DKI mengucurkan dana itu udah 49 berapa itu? Miliar atau berapa itu? Itu ada, Yon. Loh, kalau itu nggak usah perlu itu lah iya. Artinya Valen. Kita ngomongin itu pelanggarannya. Lu jangan nunjukin malah ini bagus kok, jangan kayak gitu. Lu liatin pernah nggak masjid diperlakukan seperti itu juga? Itu baru apple to apple. Ya enggak lah, orang buktinya kan narasinya kan RIP toleransi di Indonesia. Nah kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya di Indonesia, apa ya gimana? Iya, gue mau nambahin. Kalau gue mau klarifikasi juga ya. Kalau masalah RIP toleransi di Indonesia itu bukan artinya Indonesia ini secara menyeluruh sistemnya itu tidak memberikan kebebasan beragama. Tapi yang dimaksud RIP toleransi, bahwa toleransi di Indonesia itu dirusak oleh satu oknum. Yo nggak bisa kamu kayak gitu. Lo memang kan ada buktinya. Loh, kamu tahu pihak berwajib di Polri itu juga ada yang bilang teroris, juga ada yang Kristen. Bagaimana kau menanggapi itu? Nah, kalau dikatakan seperti itu ya kita telusuri. Kita bisa menjawab itu. Apakah itu benar mewakilkan kekristenan? Kalau itu dari sisi teologis. Enggak, itu dari sisi teologis Bang Valen. Itu dari sisi teologis. Kalau saya fakta di lapangan aja dulu. Enggak, kita bicara fakta di lapangan. Iya, makanya di lapangan malah tambah banyak. Oh, kalau fakta di lapangan, makanya RIP toleransi artinya toleransi di Indonesia itu dirusak. Ya, bukan menggambarkan Indonesia tidak mempunyai sistem yang bagus untuk kebebasan beragama, tapi sistem itu dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Itu yang dimaksud. Ya, karena kalau menurut saya kan objektif, nggak ada kan Kristen ngajarin teroris. Kalau mau objektif, kalau mau objektif ya kita harus lihat kasus-kasusnya. Makanya Pak, kan banyak di luaran sana itu menuduh Islam itu teroris gitu. Kalau saya nanya sama orang-orang Islam, nggak ada tuh Islam yang teroris. Bahkan bukan Islam itu teroris Pak, cuman teroris itu memang setahu saya semuanya Islam.
Lo ya keliru kamu kalau ngomong kayak gitu, Yon. Itu satu pada umumnya yang saya tahu, yang apalagi yang terblow up itu Islam sekarang semua. Iya. Kasusnya banyak loh, kasusnya banyak. Iya. Sekarang Gitu. Kita nggak bilang Islam itu teroris. OPM itu Islam mungkin ya, OPM itu Islam. Itu bukan teroris kok. Sisi gila di nggak masuk Kristen dibunuh itu teroris bukan tuh? Itu siapa yang lakuin tuh? Hah? Gila di genosida itu. Gimana? Orang India di genosida gila banget itu. Dipancung itu. Bentar Pak Wanwe. Iya Pak Wanwe, ntar satu Pak Wanwe. Itu terima kasih bullshit. Jadi gini loh, Yon, masih gua gini loh, Yon. Kita nggak boleh memframing, apalagi kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu enak loh, Yon. Lu mau ibadah lu enak, Natal aja dijaga. Jangan hanya karena satu berita yang memunculkan satu narasi yang nanti sifatnya nggak benar, Yon. Gini. Di Papua juga. Gua koreksi Bang, bentar. Natal itu dijaga bukan prestasi loh. Apanya? Itu bukan satu prestasi loh. Kalau Natal itu dijaga, itu satu kewajiban pemerintah. Lah iya, kalau gini, gua mau koreksi juga, Bang Ade. Kalau udah kewajiban pemerintah, toleransi nggak bangsa Indonesia terhadap agama? Nah, gini Bang Valen, di situ lo lihat kebebasan beragama, tapi Natal itu dijaga atau ibadah dijaga, itu adalah bentuk kekhawatiran bahwa akan ada serangan-serangan seperti dahulu. Itu bentuk kekhawatiran ya, ketidaknyamanan orang beribadah harus dijaga. Padahal kalau merujuk ke undang-undang kebebasan beragama, lu bebas aja beragama, udah nggak perlu dijaga-jaga. Kalau udah bebas sesuai undang-undang. Tapi kenapa mesti dijaga? Karena ada kasus-kasus sebelumnya. Wah, benar. Itu juga hubungannya kasus kausalistis. Penyembahan di masjid jalan itu siapa yang lakuin itu? Bentar Pak Wanwe, bentar nanti kita lanjut aja Pak Wanwe. Kan saya keji gitu kayak main PUBG aja ditembak. Benar. Kristen yang bom semua itu orang-orang Kristen. Gereja semua. Jadi Islam nggak pernah betul Pak. Benar Pak Wanwe, saya yang salah. Iya, saya yang salah Pak. Gini loh, you nggak bisa menarasi. Saya terlalu berlebihan. Satu bentuk kronologi, terus lu sebarkan. Kalau kamu mau mengukur toleransi ya nggak bisa kayak itu dengan indikator yang kamu punya, ya kamu siapa? Kamu nggak punya otoritas. Tapi mari kita kaji secara akademik kalau emang mau belajar secara akademik. Tapi di sini dalam hal ini saya menuduh ya agama tertentu yang menjadi biang keroknya dan lain-lain. Tapi kamu menanyakan secara umum dan general bagaimana toleransi di Indonesia. Merujuk dari kasus yang telah kita pelajari bersama yang tadi, berdasarkan definisi dari sikap toleransi, maka indikator untuk menilai itu ada berapa? Menghormati hak orang lain. Melarang ibadah, itu apakah menghormati hak orang lain? Itu kebebasan beragama loh. Ya, apakah kamu bisa dikatakan enggak cacat kalau kamu punya cacat? Ya. Sekarang gini, di mana pemerintah melarang umat Kristen beribadah? Undang-undangnya saya gimana? Tidak menyatakan pemerintah, pelarangan ibadah. Salah situ Bang Valen komentarnya di situ salah Bang, bukan pemerintah yang melarang untuk beribadah, tetapi realitasnya di lapangan ada beberapa oknum masyarakat yang berasal dari agama Muslim melarang agama Kristen, umat Nasrani untuk beribadah, dan itu berada di daerah-daerah tertentu. Jadi dari tadi abang komentarnya itu salah tafsir Bang, salah arah, bukan pemerintah. Pemerintah sebentar ya, Bang Valen, pemerintah menjalankan perintah dari undang-undang. Di dalam undang-undang itu adalah di dalam undang-undang di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan umat, kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Jadi pemerintah hanya menjalankan perintah undang-undang, tetapi realitasnya di lapangan ada beberapa oknum masyarakat yang melarang, yang menentang, yang menolak untuk umat Nasrani beribadah, dan itu terjadi di Bekasi. Yang tadi Bang Ade tunjuk itu gereja HKBP Philadelphia, itu gereja saya Bang. Jadi abang gini, abang yang ngotot ya iyalah. Bang Valen, Bang Valen,
Dulu dong ngomongnya. Gua kan udah dengar. Iya, jangan Bang Valen. Yang Abang jelaskan tentang boti-boti itu peran dari pemerintah menjalankan perintah undang-undang. Toleransi itu Bang. Dijadikan dalil. Indonesia toleransi, tetapi toleransi di Indonesia itu sudah mulai pudar karena apa? Masuknya budaya Arabian, budaya yang bersifat hanya parapan gitu. Untuk bicara. Boleh. Nggak bisa apple to apple kalian. Kalian maksudnya udah gini di dalam Islamophobia. Bang Valen itu udah keluar dari pembahasan, dari topik utamanya keluar. Sebaiknya gini, kita jangan saling menyalahkan yang mengatasnamakan agama. Karena dari kedua belah pihak kita nggak menyalahkan itu ada terjadi. Kayak gini ya, yang dipertanyakan ada yang dengar kabar, apakah di Indonesia ada nggak yang pernah dengar kabar kejadian yang ada di Bitung, Sulawesi Utara, di mana masjid itu nggak boleh berdiri di sana. Itu dibahas. Jadi jangan, makanya maksud saya itu jangan satu sisi dengan adanya satu seperti itu terus dianggap Indonesia. Kenapa? Karena pihak Muslim sendiri juga mengalami hal yang seperti Anda alami gitu. Ya, jadi akunya gini, Bang Valen. Kalau kita jangan dulu bicara tentang ini ya, tentang ajaran suatu agama gitu. Tapi kita bicarakan tentang menjolimi itu playing victim itu. Udahlah, gak usah bahas yang kayak gitu urusan pemerintah itu. Kalau seperti tadi ya, itu ada SKB 3 kalau seperti itu, tadi yang aku dengar, kalau seperti aku dengar tadi, bukan kayak masjid punya Pawanwe, tunggu orang selesai Pawanwe. Jadi gini, kalau dikatakan bahwa Islam secara umum mengajarkan ini mana yang mau didengar? Aku juga pernah lihat. Aku juga pernah lihat di YouTube, itu ada dari OPM itu ngaku, katanya mereka tuh Laskar Kristus gitu. Itu mereka kan OPM itu kan pemberontak, lebih besar lagi kan sama aja dengan teroris kan gitu. Jadi kalau aku sih nggak memandang dari ajaran agama, tapi aku memandang dari pribadi oknumnya gitu. Ya memang begitu. Kita kan memandang harus memang objektif gitu loh. Tadi kan Kak Valen ini memberikan pertanyaan, menurut kamu toleransi di Indonesia ini bagus nggak? Jawaban itu dari Ade tadi tidak, kan benar. Kita bukan menekankan dari aspek teologis yang merupakan permasalahan terminologis. Ya, kami juga mengalami apa yang kalian lakukan sama kami dan Anda juga sebaliknya begitu. Lalu untuk dipasangkan dikatakan sehat emang tidak? Kan nggak begitu, gitu loh. Memang toleransi di Indonesia. Dengar dulu. Kalau di daerah aman-aman aja. Karena emang kedua arah dan kedua sisi yang masing-masing objek dan subjek ini memang saling menyerang, terlepas dari keberadaan entitas manusia yang beragama gitu loh. Jadi jangan sok akademis tapi Anda bodoh gitu. Sekarang gue tanya gini ya, gue tanya sama bos kalian, Yon, gue tanya sama Yon, yuk makan pernah nggak di warungnya orang Muslim? Apa? Lu pernah nggak? Lu pernah nggak beli rokok di warungnya orang Muslim? Pernah. Nah, tahu kan analogi gue kayak gimana? Tahu. Jadi toleransi. Maksudnya toleransi itu. Ketika you pacaran sama itu salah Bang Valen, analogimu salah itu Bang. Namanya orang Muslim dia mau dagang makanan minuman itu karena dia usaha, karena dia adalah seorang wirausaha Bang. Jadi abang analoginya itu salah kalau mau menggiring opini atau membuat satu argumentasi dengan analogi seperti itu salah Bang. Ya, gitu. Gua salah. Bukan tetangga kalian enggak. Gitu loh. Gua belum selesai ngomong kau potong, kau framing lagi. Contoh, Adirion beli rokok di warung orang Muslim. Kan gitu. Gua beli rokok di warungnya orang Kristen. Nah, kalau misal kedua kubu ini saling mengklaim, nggak akan kelar, bro. Tetapi pada realitanya enggak, sebentar, jangan dipotong dulu lah. Gimana? Enggak ada kaitannya masalahnya.
gua ngomongin realita. Itu dia Bang, dari tadi saya udah bilang analogi seperti itu salah Bang. Namanya seorang wirausaha, seorang pedagang, mau dia Kristen, mau dia Muslim, namanya dia mau berdagang siapa aja konsumen dia bebas Bang. Ya, bebas. Konteksnya nggak ada dalam keimanan. Iya, konteksnya adalah itu berdagang. Nggak ada yang nggak mengarah, konteksnya itu mengarah ke keimanan yang diusik oleh salah satu oknum gitu loh Bang. Kalau Abang dari tadi bicara tentang bagaimana, kalau Abang bicara tentang iya, saya juga pernah, teman saya juga sholat di rumah saya juga pernah. Cuman pertanyaannya tadi apa sholat tepat gua, malah gue gituin, lu nggak apa-apa, ya udah kalau nggak apa-apa sholat aja. Gue pikir malah nggak boleh, lu sholat tepat rumah gua, gue gituin, sholat gitu. Gak apa-apa deh, enggak nanti lu dikira masukan setan. Nggak ada urusan kayak gitu. Urusannya lu sholat sama setan. Tapi Bang Valen, ini judulnya sebenarnya bukan Indonesia. Terima kasih. Bang Valen, judulnya bukan Indonesia tidak toleransi, tapi toleransi yang dibangun oleh Indonesia, pemerintah Indonesia dirusak, itu lebih tepat. Iya kan, artinya kan begini. Artinya kan begini, bentar dulu. Artinya kan Indonesia ini tetap menerapkan toleransi antar umat beragama, kan gitu. Dan yang gue maksudkan analogi. Kamu jangan menutup mata dengan kecacatan toleransi itu loh. Sebentar dulu, Bu. Iya, lo ya Rob. Ini kita. Kamu yang bodoh saya bodoh. Gak gini loh Bu. Kalian itu hobi banget ya, mengadu domba ya. Kita ini NKRI loh Indonesia. Apain hal seperti ini? Pak Wanwe, kami nggak mengadu domba, jangan framing gitu dong. Jangan framing. Gini loh, kita nggak mengadu domba. Bicara fakta. Sebentar. Kalian gini ya. Kalian kita semua ini di mana ini? Di Telegram. Ini kan kita ribut nih. Kita kan ribut di sini nih. Tetapi realitanya kalau kita keluar dari konteks ini nih, kita keluar di dunia nyata ya, bukan dunia tipu-tipu ya. Kita di dunia nyata loh. Kita itu ngumpul bareng sama orang Islam. Bahkan sempat cinta lokasi sama orang Islam. Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Jujur lah. Realitanya kita di dunia nyata itu sama itu nggak salah. Begini, kita dengar dulu. Itu nggak salah. Yang kamu katakan benar, nggak salah. Kita juga nggak menyangkal itu. Tapi kembali ke awal, biar konsisten. Dalam artian apa? Kamu menanyakan gimana sih menurutmu toleransi di Indonesia? Kan kita udah sepakati bersama-sama, lepaskan dulu pandangan teologis, lepaskan dulu pandangan terminologis dari agama masing-masing, gitu. Nah, terus kamu tadi nanya gimana kondisi toleransi di Indonesia, gitu loh. Kamu kan tadi menilainya mengatakan kita keluar dari Telegram, kita hidup berdampingan satu dengan yang lain. Bener, kita emang hidup begitu. Tetapi kita jangan menutup mata dengan kegiatan-kegiatan aksi yang intoleran terlepas. Ingat ya, terlepas dari perbuatan oknum yang nggak bertanggung jawab. Dalam artian apa? Dalam kubu konstitusi dan di dalam unratifications yang ada di Indonesia, itu masih terdapat kekurangan toleransi. Jangan diagregasikan, jangan diintegrasiin secara agregat gitu loh. Memang ada masalah, tetapi kita nggak menyudutkan satu pihak. Ada masalah toleransi, tetapi yang bersalah nggak boleh dipihak-pihakkan gitu loh. Yang saya paham itu. Coba sekali. Jadi masalahnya di situ. Ya kamu menganalogikan dengan beli rokok di sana kemari, aksinya aja udah beda. Gimana? Loh, gini loh, itu karena Anda itu berada di dalam satu perspektif Kristen gitu loh. Anda tidak merasakan di dalam satu perspektif Kristen. Bukan perspektif Kristen. Saya menjadi warga negara, bukan menjadi warga negara yang di lapangan, Bang Valen. Ya, kamu yang nggak ngerti sebenarnya, kamu yang buat premis, tapi kamu yang nggak ngerti. Gitu. Dengan satu premis. Merupakan fakta juga tuh OPM di Papua. Lah, ini tanggapan dari orang Muslim loh ya. Makanya. Iya, nanti dijawab. Sebentar, ketika posisi Anda, saya kan bertanya tadi, apakah toleransi di Indonesia itu sudah RIP? Kenapa saya bertanya demikian? Karena ada beberapa channel yang mindsetnya udah Islamophobia nih ya, nih, menarasikan bahwa RIP toleransi di Indonesia. Ini yang saya sanggah terus gitu loh. Di satu sisi Anda sebagai seorang praktisi Kristen menyodorkan hal, satu contoh, yang kayak di mana di share screen sama si Yoyon tadi masalah gereja.
ini adalah satu bentuk kekecewaan kalian ya. Karena kalian adalah seorang praktisi Kristen, tetapi Anda jangan menutup mata gitu loh. Sementara di pihak Islam juga akan menyodorkan hal yang sama. Paham sampai di sini? Lu lihat Judaism. Itu kan Bentar. Judaism di Indonesia ini Judaism di Indonesia sekalipun agama tidak tertulis di kolom KTP, tetapi undang-undangnya ada loh. Judaism di Indonesia dilindungi. Pernah mereka teriak-teriak. Kalau ngomongin minoritas, Judaism ini paling minoritas. Di Tondano ada, di Surabaya tempat gua ada, di Jakarta ada, di Bekasi. Pernah ngomong, oh gua terintimidasi. Enggak. Karena kita mempunyai Bang Palen. Apa? Iya, masalahnya Yahudi, Yudaisme, Yudaisme dengan jumlah segitu bukanlah ancaman. Ya, bisa jelek loh. Bagaimana Anda? Bang Palen, Yudaisme dianggap kecil di sini, nggak diganggu karena bukan ancaman. Tapi kalau Kristen bukan ancaman gimana? Jangan ngomong bukan ancaman. Kalau Bang Palen, Bang Palen itu dilepas. Bang Palen gini. Bang Palen, lihat statistik pemurtatan. Lihat statistik pemurtatan. Berapa persen peningkatan orang murtad dari Islam? Kan ngomong Yahudi ini bukan ancaman gimana? Coba kau ngomong Yahudi. Bukan ancaman bagi orang Islam. Kenapa kok banyak yang anti Yahudi? Yang mualaf kok. Kenapa kok ada banyak yang anti Yahudi? Ketika ada konflik Palestina Israel, kenapa kok anti Yahudi? Kau bilang bukan ancaman. Ya itu kan masalah bukan nggak gini. Dengan Israel, kenapa? Saya tanya Anda. Melakukan penolakan besar-besaran atas situs Yahudi di Sulawesi siapa? Umat siapa? Tanya dulu sama diri sendiri. Nah, terus iya, itu udah terjadi. Terus apakah kami yang sebagai praktisi Judaism terus sampai rib toleran? Enggak, kita nggak pernah kayak begitu. Ketika Rabbi Yaakub Baruk, itu kan di tempatnya Rabbi Yaakub Baruk di daerah sono. Terus apakah Rabbi Yaakub Baruk itu teriak-teriak rib toleransi di Enggak, bro. Jadi objek rib toleransi dibakar aja. Kita bukan belum pernah rasain dibakar aja itu. Membuat pertanyaan, apakah rib toleransi di Indonesia? Kan sepakat untuk lepas dari masing-masing agama, jangan dibawa-bawa agama gitu. Kita berposisi sebagai warga negara. Ini aja Bang Palen. Ini aja Bang Palen. Kalau cara diskusinya kayak gini aja. Bagaimana kalau kita angkat kembali peristiwa di Poso? Malah. Mau nggak? Kita bahas aja itu. Itu lebih enak. Malah kena kali ya. Iya kan, itu kan nama kan. Makanya Bu, ributkan ini kan iman kita. Kalau dituduh keroknya adalah Islam. Ya Islam nggak mau. Tidak menuduh loh. Kita tidak menuduh. Di Poso umat Islam dibantai, di Poso. Enggak, yang menuduh Anda itu menjadi perusak toleransi siapa? Orang ditembakin sama siapa? Kalian bilang teroris kayak yang gitu. Jadi memang Bang Valen, kalau berbicara toleransi di Indonesia untuk saat ini memang sudah keadaannya sudah tidak sebagus toleransi zaman dahulu. Sedikit toleransi Indonesia sudah terkikis. Satu bukti pemahaman ideologi yang dikirimkan orang-orang Muslim untuk merusak toleransi di negeri ini adalah salah satunya mengotak-ngotakan agama, mengotak-ngotakan agama, menganggap agama Muslim adalah mayoritas dan menganggap agama non muslim itu adalah minoritas. Dan pemahaman ini sudah berada di pikiran setiap masyarakat Indonesia, Bang. Dan pada akhirnya agama yang non muslim itu dianggap bagian terkecil di negeri ini. Anda bisa mengatakan dan padahal paham bentar dulu Bang, manusia.
Dengar dulu. Mindsetnya udah Islamophobia. Sedangkan kalau ya, kita bandingkan dengan perintah dari undang-undang, tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar itu yang mengenai tentang kategori masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas, Bang. Dan isu ini selalu dikembangkan oleh orang-orang Muslim dan merusak ideologi bangsa, merusak kebinekaan bangsa Indonesia, Bang. Itu Abang harus pahami keadaan. Abang harus pahami keadaan sekarang ini. Iya. Seperti itu. Anda ngomong kayak gini sadar nggak sih? Sadar kan? Sadar, Bang, sadar. Oke, kalau Anda sadar, Anda menarasikan seperti itu, kenapa Anda kok nggak ngomong di publik kalau itu adalah benar? Contoh kayak itu, Bang Palen. Abang kalau mengarahkan saya untuk berbicara ke tengah masyarakat seperti itu, Bang, Abang salah, Bang. Di sini kita sedang bertukar pikiran. Kita lagi berargumentasi tentang bagaimana keadaan toleransi di Indonesia. Kalau Abang menganggap toleransi di Indonesia ini masih bagus-bagus saja, saya bilang saat ini, Bang, Indonesia sedang mengalami krisis kesosialan, Bang. Di mana sosial di masyarakat, pemahaman sosial di masyarakat Indonesia adalah kebinekaan, Bang. Kebinekaan salah satunya adalah toleransi, dan keadaan toleransi di Indonesia, Bang, sudah dirusak oleh masyarakat, sudah dirusak oleh mayoritas masyarakat Muslim yang mengotak-ngotakkan agama-agama yang bukan non-Muslim adalah agama minoritas, adalah bagian masyarakat terkecil di Indonesia, Bang. Mindsetnya udah Islamophobia. Itu salah, nggak positif ini, nggak positif. Mindsetnya udah Islamophobia. Seharusnya Anda itu harus berbicara positif. Seharusnya Anda itu menjaga NKRI, bukan cara bicaranya kayak gitu. Orang-orang yang kayak begini nggak berani dia ngomong di publik gitu loh. Yang kita butuhkan. Ya coba kita, artinya coba kita live kan. Publik coba kita live kan. Coba kamu open cam. Coba kita bicara di live. Oke, gini aja. Kalau ini di live. Ayo di live aja. Maksud saya gini, kalau Anda itu orang yang punya integritas, ya artinya lu menarasikan bahwa seperti yang Anda narasikan barusan gitu. Kenapa kok Anda nggak ngomong di publish dengan satu narasi open cam menyebutkan identitas Anda secara apa? Kenapa? Stream nyata aja. Bang, nggak usah khawatir, sekarang tuh viral tuh gampang ya sekarang, gampang on cam aja. Iya, kalau nggak percuma kalau viral juga nyawa melayang juga percuma. Nanti saya gitu. Bahas di sini aja. Makanya kalau gue lagi ngebahas sesuatu hal yang bagi saya itu kayak brainwash, saya nggak mau karena sifatnya udah brainwash. Kok brainwashnya di mana? Sekarang gini, Bang Valen, telinga Bang Valen sering nggak mendengar di tengah masyarakat menganggap salah satu pihak masyarakat ada masyarakat mayoritas dan minoritas. Sering dengar nggak telinga Abang? Enggak, saya keluar dulu karena di sini apa ya kalau saya bilang itu tadi. Enggak. Saya nggak suka kalau udah mindsetnya udah Islamophobia, saya nggak suka. Oke, thank you Yon ya. Islamophobia kan kita bicara fakta di lapangan. Nah, sebenarnya dia yang nggak jelas tahu. Tadi kan dia berbicara tentang toleransi. Toleransi kan dilepaskan dari agama. Terus dia menyeret agama sebagai dalih lagi dengan alasan Islamophobia, Kristenfobia dan lain-lain. Kan kita berbicara toleransi dari agregat. Jangan bawa agama dulu. Tadi beliau ingin menekankan bahwa di Indonesia ini tidak ada cacat toleransi. Kenapa nggak cacat? Tadi definisi indikator penilaian toleransi itu apa? Menghargai hak orang lain. Hak asasi manusia yang ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945. Apakah pelarangan ibadah itu tidak melanggar hak? Itu kan bukti dari cacat toleransi. Tapi kita nggak menekankan siapa yang melakukan itu. Tapi itu bukti bahwa toleransi di Indonesia emang udah rusak. Tapi tadi diseret lagi ke sana kemari. Inkonsistensinya kan nggak jelas gitu loh. Jadi beliau ini sebenarnya bukan orang yang tadi ya alasannya itu akademik itu bukan orang yang cerdas sama sekali. Makanya dari tadi saya emosi untuk gimana cara menyelesaikannya gitu loh. Tadi
Apa argumentasinya sudah dilimitasi dengan kita memandang untuk melepaskan jirah keagamaan kita. Memandang toleransi itu dari sudut pandang warga negara. Tapi dia ingin menekankan bahwa warga negara dari sudut warga negara pun toleransi itu tetap ada. Di mana adanya, sedangkan indikator penilaian untuk toleransi aja menghargai hak. Sedangkan di Indonesia banyak oknum-oknum tertentu, bukan dari kalangan siapapun terlepas dari itu, yang tidak menghargai hak, baik itu beribadah, berpendidikan, dan lain-lain. Ini kan nggak jelas orangnya gitu, jadi bodoh banget.